Semuanya sehat deh. Ada yang sakit? Siapa? Nur Aziz. Apa? Kita doakan ya, semoga cepat sehat, cepat sembuh, bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Oke, silakan kalian isi link presensi yang Bu Ida share di grup seperti biasa. Kalian scan QR code atau kalian klik link juga boleh, terserah kalian, oke? Sudah? Yang masih kesulitan QR code enggak apa-apa, itu kan Bu Ida kasih link juga ya. Yeah. Bu Ida tujuannya itu bukan mempersulit kalian, biar kalian mencoba ya. Oke. Masih ingat janji Bu Ida pada pertemuan sebelumnya? Kita belajar apa? Apa? Eksposisi. Teks eksposisi. Oke, tadi malam ya. Tadi malam atau malam kemarin ya? Nah, Bu Ida ngirim bahan ajar. Sudah dibaca? Ya. Apa isinya? Isinya tentang teks eksposisi. Apa saja yang dibahas di dalamnya? Argumentasi. Apalagi? Permasalahan. Pengetahuan. Apalagi? Rekomendasi. Kalian sudah paham semuanya itu? Oke, nanti kita buktikan ya. Bu Ida ada tag, nanti Bu Ida buktikan kalian benar-benar paham atau hanya menggoda Bu Ida. Oke, pada pembelajaran hari ini ya. Tadi pertanyaan pemantik sudah. Kalian nanti akan memirsa video eksposisi. Bagi yang suka menonton, kalian boleh memilih video. Bagi yang suka membaca, kalian bisa memilih teks. Ya, jadi Bu Ida nanti akan menge-share 2 QR code ya. Kemudian nanti kita beri penguatan dari Bu Ida dan kawan-kawan. Kemudian nanti tugas kalian intinya di sini. Ya, kalian berkelompok mengidentifikasi isi dan menganalisis opini dan kalau kalian sudah membaca, Bu Ida rasa nanti cepat. Oh ini Bu, tinggal garisi. Atau tinggal ngeblok kalau di teks ya. Oke, kemudian kalian nanti akan melaporkannya dalam bentuk infografis. Ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Canva boleh, PPT boleh, yang kalian punya lah. Itu Bu Ida tidak memaksa kalian harus A, B, C, enggak. Tapi yang Bu Ida pentingkan, tujuan kita mengidentifikasi dan menganalisis opini fakta, kalian paham, kalian mampu. Itu yang terpenting. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk presentasi. Jika nanti waktunya cukup, kita selesaikan hari ini. Tapi jika tidak, bisa di waktu selanjutnya. Bu Ida harap kalian nanti mampu. Yang penting kerjasamanya nanti kuat. Ya, semuanya bekerja. Kalau yang satu mengerjakan, yang satu enggak, ya nanti jangankan 2 jam, 4 jam, bahkan 1 tahun kalian enggak selesai. Ya, kalau ya, sekarang sebelum kita masuk ke inti, ada yang mau ditanyakan? Belum. Ini masih agak istirahat ya. Kita tepuk dulu lah, biar semangat ya. Bu Ida punya tepuk, namanya tepuk cinta. Ya. Ya bukan berarti Bu Ida sedang jatuh cinta ya. Tepuknya ada 3. Bu Ida contohkan ya. Tepuk cinta 1, tepuk terus cintanya kecil. Karena masih 1 ya sini. Bu Ida contohkan. Tepuk cinta 1, tepuk cinta 2, cintanya agak besar. Tepuk cinta 3. Ya, ini ada yang besar. Paling besar ya. Oke, siap? Oke, aksaranya jadi bisa kalian. Oke. Hubungannya enggak kalau enggak kompak. Oke. Yang
nyanyi balonku ada 5 identiti. Siap? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kapasitas 1, kapasitas 2, kapasitas 3, kapasitas 2, 1. Oke, silakan kita langsung saja berkelompok dengan teman satu kelompok yang kemarin sudah dibuat. Ayo, katanya masih ingat. Mana? Ini? Ah, hadap belakang, hadap belakang. Bisa lihat, bisa melihat. Ya, nanti buat moving nggak bisa ini. Iya, kamu ini aja, kamu dulu. Kalau bisa lewat situ ya. Oke, sudah semuanya itu. Bunyi dua QR code kalian bisa kan? Kalian bisa video dan bisa memilih bagi yang suka membaca. Yang belakang bisa men-scan di sana atau bisa cukup ya. Yang suka bisa nyekan yang tag, yang suka video beli. Kelihatan? Judul tagnya apa? Kalau kalian sudah terlihat judulnya, berarti kalian berhasil men-share. Silakan Frida kasih waktu 5 menit untuk membaca atau memirsa. Yang memirsa suaranya jangan kencang-kencang ya, nanti takut kelompok lain terganggu. Nah, yang sudah bisa dibuka datang. Yang juga suara masih aman? Ada berdua nggak apa-apa, misalnya kesulitan. Ini belakang kita ngapain? Oh, mau moving lagi. Oke. Tapi tempat yang nyaman ya. Oke, sini. Sini, Mbak, sini. Sini, nggak apa-apa. Ayo segera, nanti waktunya habis untuk moving. Oke, sudah mulai membaca. Ada yang kesulitan buka scan barcode-nya? Apa ya?
Kalau muncul ini lewati iklan. Kalau scan barcode-nya ada iklan ya, itu ada tombol di tengah lewati iklan. Ya, 5 menit berlalu, tinggal berapa ini? Tinggal 1 menit ya. Ya, Bu. Ya, sudah? Sudah selesai belum? Ada yang belum? Ah, ini cowok kok belum selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, semua coba. Bu Ida minta waktu semuanya pandangan ke depan. Ya. Bukan berkelompok ke depan ya. Kalian sudah membaca teks berjudul Bahaya Sosmed bagi Kesehatan. Sekarang berarti kalian tahu isinya. Tahu nggak? Tahu. Bu Ida tes ya, coba. Permasalahan apa yang dibahas di dalam teks tersebut? Ya, namanya siapa ya? Jawab kita kasih poinnya. Siapa Mbak namanya? Oke. Ada lagi permasalahan yang ditemukan? Gangguan mental. Mas siapa? Muhammad Saiful Umam. Saiful Umam. Gangguan mental. Oke, sebutkan nama dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau menjawab permasalahan? Menjadi insecure. Kenapa kira-kira? Membandingkan dia dengan Oke. Sekarang argumentasi. Ya, argumen itu apa? Nggak ada pendapat di dalam teksnya. Ya. Ada. Coba ada yang mau menyampaikan pendapat apa yang disampaikan? Ayo cowok tadi ada. Ini ada kelompok ini ada. Kelompok sana coba. Menemukan nggak? Ya YouTube kan nggak apa-apa. YouTube kan sama. Apa kira-kira? Pendapat apa? Pengaruh media sosial pada kesehatan mental. Pengaruh medsos pada kesehatan mental. Teks ini mencoba untuk menguraikan bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, termasuk perasaan yang tidak aman, cemas, dan gangguan mental. Yang lain setuju? Pendapat ya. Oh iya. Oke, aman? Argumen ya, ini pendapat. Nah, pendapat ini juga pasti harus diperkuat. Ya, kita punya pendapat boleh, apapun itu, setuju nggak setuju boleh, asalkan kita punya argumen atau bukti atau pendukungnya. Pendukung itu bisa argumen juga, berarti bukan argumen utama ya. Terus kemudian disertai bukti atau pengetahuan. Menemukan nggak kalian di dalamnya? Menemukan nggak? Coba siapa? Pengetahuan itu adalah informasi atau ilmu yang dibagi penulis supaya pembaca tahu gitu.
Ayo Hengki yang keras Heng. Tentang penggunaan media sosial di mana jelaskan batasan media dengan batas kita. Ya, pengguna mencapai 150 juta. Itu data. Ya, informasi yang mungkin kita sebagai orang yang tidak pernah meneliti itu ya, tergantung dengan data itu. Paham ya? Itu namanya pengetahuan. Ada lagi yang menemukan? Cukup? Oke, sekarang lanjut ke rekomendasi. Ada yang menemukan rekomendasi? Atau menjelaskan apa itu rekomendasi? Ayo, yang kelas itu dulu ya. Kita tulis bahwa rekomendasinya terapi sudah kalau Usman menyarankan penggunaan media sosial baiknya 30 menit hingga 1 jam per hari. Oke ya. Berarti apa rekomendasi itu? Saran. Betul ya, saran. Ini penting. Jadi ketika kita menanggapi atau berpendapat tentang sesuatu, ya, kita harus punya pendukung ya, argumen pendukung, tapi juga kita punya alternatif solusi ya. Oke, lanjut ya. Oke, sama nggak permasalahan? Coba dibaca yang keras. Nah ini permasalahan adalah isu atau masalah yang menjadi fokus dalam teks eksposisi. Argumen adalah informasi atau bukti yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pendapat penulis. Pengetahuan adalah informasi atau pemahaman yang dimiliki oleh penulis atau yang disampaikan dalam teks eksposisi. Ini verifikasi pada data, fakta, konsep, atau penjelasan. Rekomendasi adalah saran atau langkah-langkah yang diajukan oleh penulis untuk mengatasi permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi. Sampai di sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke unsur lainnya? Kita lanjut ya. Sekarang nih, teks eksposisi ya, untuk meyakinkan seseorang atau mempengaruhi seseorang itu tidak cukup kita hanya berpendapat, tapi harus disertai bukti. Bukti ini ya bisa mengacu pada fakta dan opini ya. Oke. Ini Bu Ida punya 5 kalimat. Ya, menurut kalian mana fakta, mana opini? Coba. Yang pertama opini. Kenapa? Atau alasannya apa? Kata kuncinya. Kemudian kata cerita yang menarik. Cerita yang menarik. Kenapa ini opini? Karena belum tentu terbukti kebenarannya. Ya. Gimana Mbak? Subjektif, betul ya. Oke. Yang kedua. Apa? Informasinya jelas. Ketika ini dibuktikan pun insya Allah diverifikasi. Yang verifikasi mau Hafiz, mau Mas siapa tadi, Mas Saiful Umam, mau Mbak Neni, mau Mbak siapa, Naila, ya, oke. Yang nomor 3, kan? Oke, yang nomor 4. Kenapa ini? Wah, itu subjektif banget ya. Biasanya kalau panas kayak gini, mau hujan Bu. Berarti itu bisa beneran terjadi hujan, bisa. Tapi 1 belum terjadi. Terus? Ya. Oh ya, 5 juta. Oke, pas ya. Oke, bisa menyimpulkan atau membedakan kalian mana kalimat fakta atau ciri, mana kalimat opini? Bisa. Oke, yang pertama ada yang mau ini? Yang mau berpendapat bedanya fakta opini? Kalau fakta itu kebenarannya, kalau opini itu pendapat seseorang mengenai apa yang dirasakan atau apa yang dilihat gitu Bu. Terus kalau opini juga itu biasanya ada yang belum terjadi seperti itu. Belum terjadi. Oke, tepuk tangan untuk Virgen ya. Ini yang
Nih. Oke. Ayo. Putra habis. Kalau opini itu belum ada data yang valid. Kalau fakta itu sudah ada data yang terbukti atau valid. Oke. Sama ya. Semuanya paham ya? Kita cek. Opini versus fakta. Opini ya, pendapat penulis, sifatnya subjektif, belum terjadi. Kebenarannya masih perlu diverifikasi, harus dibuktikan. Fakta, informasi yang dapat diverifikasi oleh siapapun mungkin sama ya, kecuali kalau orangnya bohong. Nah, berbeda nanti ya. Terbukti atau dinyatakan sebagai kebenaran yang berlaku tanpa terpengaruh oleh pendapat Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kata kunci opini. Ini opini, pendapat pribadi. Nah, sesuatu benar salah itu juga bisa masuk opini. Ya, penilaian tentang kebaikan atau buruknya suatu hal, kebenaran yang harus diuji. Ini kata kunci fakta. Data numerik, tanggal, nama, peristiwa sejarah yang terjadi. Kemudian apa? Kebenaran. Sama ya dengan tadi yang disampaikan Habib dan Firda. Kemudian saya paham. Kita siap berkelompok dan menerima tugas baru. Ya. Kemudian nggak ada yang mengeluh. Oke, kalian sama seperti di awal tadi, Bu Ida menyediakan 2 teks, ya, isinya sama, tapi satu bentuknya video bagi yang senang memirsa, satu bentuknya teks, ya. Nah, kalian nanti tugasnya ini, 1 mengidentifikasi isi, tadi ada permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian juga mencari takdirannya tulis di mana? Ayo. Tadi di awal juga nyampaikan loh. Tadi yang mendengarkan pasti tahu ya. Kalian boleh menulisnya lewat infografis. Infografisnya bisa berupa poster, bisa berupa PPT. Paham ya? Kenapa harus itu? Supaya kalian presentasimu. Ini hanya contoh dari Buja ya. Kalian mendesain infografisnya tidak sama dengan ini juga boleh. Yang penting unsur-unsur yang kalian cari sama seperti yang ditugaskan. Paham? Butuh waktu berapa menit? 20 menit cukup? Kan itu yang dicari 6 ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Opini, nyari bareng-bareng. Anggotanya berapa? 5. 1 orang nyari 2, kerja sama. Itu ya? Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, kalau kalian butuh coret-coret, Bu Ida kasih ya. Silahkan. Nah, kalian bisa coret-coret di sini. Barangkali butuh. Kalau nggak butuh, langsung mau di kanvas juga boleh. Oke. Ini hanya untuk membantu saja ya. Kalian langsung nulis di Canva malah bagus. Atau di Word juga boleh lah, tidak apa-apa. Kan dapatnya sama kan? Ini kamu nanti nulis 2 kali. Ya kan? Makanya Bu Ija ini hanya untuk membantu saja, tidak harus isi.
Di LKPD kalian di bawah itu ada link masuk Drive. Kalian nanti setelah selesai bisa langsung dimasukkan Drive di situ ya. Link Drive. Jika menemui kesulitan boleh tanya nggih. Ya, di garis bawahi dulu malah enak nanti tinggal ngetik. Yang lebih suka membaca itu malah enak, langsung di garis bawahi ya. Kalau menemukan permasalahan, rekomendasi, nah ditandai ya. Nah, jadi ada yang mungkin menggarisbawahi, ada yang masukkan ke tanpa, malah bagus. Kerjasama ya. Di grup ada link drive-nya. Bu Ida baru saja kirim. Nah, nanti kalau sudah selesai, taruh ketik dulu ya. Nanti kalau ada yang nggak mau mikir, toh namanya nggak usah disertakan. Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Iya. Siapa? Ada nggak di sini yang nggak mau ikut mikir? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Iya. Ini berkahnya istirahat, kalian udah pada makan. Pak. Nah.
Menemui kesulitan nggak? Belum. Aman ya. Langsung diketikkan Pak, nggih. Cepat malah nanti. Nggak ada 20 menit selesai nanti. Yang sering menggunakan Canva kelompoknya Bu Ida, apa? Pasiennya Bu Ida saja atau ada duluan? Sering ya berarti udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh para guru untuk bisa mengambil jas atau pakai jas. Nanti ya, istirahat aja ya. Yang pertama untuk kelas 10 tahun. Ya, Bu Ida tak. Ini Ini kelompoknya siapa? Mbak Algoni. Nah, ini sudah dapat setengah Canva, ini terbiasa. Oke, pokoknya kalau dulu Bu Ida desain di Canva itu satu flyer bisa 5 jam. Tapi karena terbiasa, ya karena terbiasa jadi cepat. Ya. Nggak usah, langsung aja. Dikasih kelompok kan ini? Dikasih. Nanti Bu Ida nggak bisa mikir lagi. Jangan lupa PPT atau flyernya atau infografisnya dikasih nama kelompok. Kita nanti nggak bisa menilai ini punyanya kelompoknya siapa. Menemui kesulitan nggak? Belum. Aman nggak? Ya, satu menggarisbawahi, satunya ngetik. Cepat. Apa itu? Fakta. Kenapa fakta? Bisa membedakan ya? Hafiz juga nyari loh ya. Nyari nyumbangin satu-satu saja. Nanti kalau nggak menyumbangkan ide ya, nanti namanya nggak usah dimasukkan. Sudah selesai. Ini sudah berapa persen? Semuanya ikut mencari.
Menemui kendala enggak? Belum ya. Ya, berarti aman. Jangan seperti aku, Bu. Kenapa? Sudah tinggal ngirim ya. Sudah selesai. Ngeteknya kok sekali kalian. Sudah terbiasa ya. Terbiasa. Ya ini bawa laptop, ini laptopnya siapa? Saya. Ya kita bekerja dengan teknologi itu membuat kerja kita harusnya semakin cepat ya. Kalau nulis kan kalian tulis tangan cepat, lama. Lanjutkan. Yang sudah selesai dan kuotanya mungkin tidak memungkinkan untuk unggah drive, ya bisa menggunakan kuota teman satu kelompok. Nanti kalau masih tidak bisa ikut drive-nya Bu Ida nggak apa-apa. Tapi jangan semua, ya. Nanti tak semua zoom-nya Bu Ida ngedon nanti. Atau nyambung nanti setelah ngirim di koneksinya diputus lagi gitu ya. Pakai yang ini ID. Nah, sebentar, Bu Ida ini pakai wifi-nya juga bisa. Ya? Pakai wifi-nya ini. Nah, pakai wifi-nya Bu Ida, berkah manfaat. Sudah? Aman ya? Bisa Canva berarti kuotanya cukup. Bisa. Waktunya masih berapa menit? Tadi janjinya kan 20 menit. Masih berapa menit? 20 kok jadi 30. Oh, nambah. Dalam. Bisa. Sinyalmu ya. Coba. Ya di grup link drive-nya Bu Ida kirim di grup. Kenapa ini tidak Bu Ida kasih QR code lagi? Takutnya nanti QR code-nya sampai mana-mana bisa melihat milik kalian. Ya, takutnya ada yang menghapus itu ya. Duh, kita mau itu. Gitu. Terus cinta makasih. Presentasinya mau acak atau yang selesai dulu? Acak Bu Ida clean nanti. Hanya ada 5 kelompok kan?
Oke, ada. Oh, sudah ada yang mengumpulkan. Ya nanti. Ayo, ditunggu ya. 5 menit lagi. Jadi ini kelompok yang sini cepat sekali karena sudah selesai. Hampir. Oke. Ada kendala enggak? Belum ya. Oh, ini Mas Adit ya yang edit ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau terbiasa itu cepat. Apalagi kalau kalian udah punya tag kan sudah online kan, tinggal kopas, dimasukkan. Ini satu kelompok ada berapa lima? Iya. Nanti ini diisi di akhir, tinggal dicentang-centang sesuai indikator yang muncul. Oke, jawab jujur ya. Iya, terima kasih. Ini nanti diisi di akhir. Ini nanti diisi di akhir penilaian antar teman. Jadi nanti kamu yang aktif siapa, kan ada indikatornya. Nanti dicentang aja. Saya satu orang satu. Boleh namanya panggilan kecil juga boleh. Halo, aku kurang tahu. Ini disimpan dulu ya, nanti diisi ketika akhir, yaitu kalian menilai teman kalian. Ya. Nanti di sini ditulis namanya saja, dicentang checklist ya yang sesuai dengan yang aku lihat. Nah, nanti ini digunakan untuk ya. Kalian menilai teman kalian. Oh, kelompok 2. Ini memang 2. 2 ya. Oh ya, betul ya, nggak apa-apa ya. Yang satu opini, yang satu yang isi ya. Nah, ini benar-benar kerjasama ini. Berarti yang mendesain 2 orang atau 1 orang? Oh, 2. Oke, ini bagus ini. Jadi cepat malahan ya. Oke, kelompok 1, 4, dan 5 ditunggu. Waktunya sudah habis, minta diperpanjang berapa sih?
10 menit. Nah, 10 nanti gak jadi presentasi kalian. 5 ya. Ya latihan disiplin ya. Kalian kan sepakat sendiri kan. Yang kepala ini siapa yang? Oh, belum. Yang membuat gampang yang betul. Hengki kendalanya apa? Ini yang bagian sama dia Jam 11 pas. Nanti semuanya di Jahara sudah selesai ya. Karena sudah dikasih perpanjangan waktu lagi. Oh, tinggal ngirim. Oke. Tidak terkandung dalam kuota kan? Kelompok ini sudah mengirim. Oh iya ya. Harus hati-hati ya. Kalau premium kalian nanti tagih suruh bayar. Ya. Nah, mencarinya sudah selesai semuanya ya. Tinggal proses yang kalisannya ya. Yes. Oke, berarti sudah selesai semua sudah. Ini kenapa ini? Kelompok 5, Oke, 2 dari 6 ya, atau kalian 6 sendiri? Kelompok Oke, 1 menit lagi kita mulai presentasi. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ini Aldo nih. Ya. Ya. Siapa yang nggak ikut kerja siapa? Tapi yang banyak buyanya siapa? Buyan nggak apa-apa. Penting. Tanggung jawab. Ya itu betul. Yang penting nggak keterlaluan. Ya. Oke, sesuai waktu ya sudah tidak perpanjang 7 sampai 5 menit tadi ya. Tadi sudah
tambah 5, 5 sampai 10. Oke, silakan. Justin ya, nanti yang misalnya ide aja kok kelompoknya dikumpulkan, lanjut juga ya. Ya, presentasi. Ya, perhatikan di presentasi kalian dinilai Bu Ida ya. Dari bahannya, pemetaan materi, penyampaian, kelancaran, kerjasama kelompok, memberi kesempatan kepada audien untuk bertanya, serta gaya penyampaiannya. Oke. Oke, bisa dimulai. Ayo, kelompok 2, 3, kelompok 1. Bisa hadap ke depan semuanya. Ya, kita mulai screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengen kelompok mana dulu nih? Kelompok 5. Oke, nanti kelompok 5 ya. Pertama ya. Oke, yang kedua. Kelompok 4 ya. Nanti ini sudah selesai tadi Bu Jalima. Enggak apa-apa. Lanjut kelompok mana? Satu ya. Kelompok 1 ya. Finalnya siapa ini yang masuk? Oke, ingat ya urutannya ya. Oke, otomatis kelompok yang terakhir adalah kelompok 2. Oke, kelompok 2. Tetap Bu Ida putar karena yang lain semuanya juga habis muter-muter ya. Oke, semuanya Bu Ida harap duduknya menghadap ke depan ya, kakinya biar kita mempelajari yang di depan ya. Nanti Oke, silakan kelompok 5 dulu memberikan pertanggungjawabannya. Ya. Jangan lupa ya, masih mencatat siapa saja yang aktif ya. Bisa nggak? Nah, terus geser ke bawah. Nah. Kelihatan yang belakang? Iya. Ya. Siap ya yang belakang ya? Tidak ada yang bermain sendiri ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tapi permasalahan tapi masalahnya adalah dampak perubahan iklim yang membuat negara itu miskin sama. Dan ada argumen yaitu iklim membuat bangkrut, bongkahan industri, naikkan emisi dan kaca eksploitasi dan uraikan ya. Ketahuan, jika perubahan iklim semakin tidak terkendali, maka banyak biaya untuk
yang akibat bencana alam. Terdapat pada paragraf ke-6, di sana penulis menegaskan kembali atau memberi informasi sesuai dengan analisisnya. Rekomendasi, kita dapat membuat regulasi ketat untuk industri nakal yang berusaha mengeksploitasi hutan, menjaga habitat makhluk hidup di hutan, membuat karya untuk menyuarakan lindungi hutan, mengurangi penggunaan kertas, serta tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan upaya tersebut, kita dapat mengurangi biaya atas kerugian perubahan iklim yang terjadi. Terdapat pada paragraf ke-7, di sana penulis memberikan beberapa saran untuk kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selanjutnya, dicatat oleh selanjutnya adalah kalimat opini. 1. Perubahan iklim bisa membuat negara bangkrut. Dibuktikan pada kata bisa. 2. Eksploitasi sumber daya alam seperti hutan dan fosfat dapat merusak kondisi alam dan berdampak pada kehidupan manusia. Dibuktikan dalam kata dapat. 3. Menjaga hutan penting untuk mengurangi emisi karbon dan mengendalikan perubahan iklim. Dibuktikan dalam kata penting. 4. Perlunya mengurangi penggunaan kertas dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan. Buktikan pada kata perlunya. 5. Adalah memberikan dukungan kepada program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan menghemat biaya yang seharusnya digunakan untuk mengatasi kerugian akibat perubahan iklim. Dibuktikan dalam kata seharusnya. Selanjutnya dibacakan oleh selanjutnya ada kalimat fakta yang pertama. Dalam kurun waktu dari tahun 1980 sampai 2019, banyak negara maju di Eropa mengalami kerugian ekonomi sebesar 446 miliar euro akibat perubahan iklim. Yang kedua, bongkahan es di dunia mencapai sebanyak 13.500 metrik ton per detik. Bahkan permukaan air laut naik. Yang ketiga, satu bendungan bisa memiliki biaya pembangunan hingga 1.204 triliun. Yang keempat, negara Nobel mengalami penurunan ekonomi karena eksploitasi fosfat besar-besaran yang merusak kondisi alam laut. Jadi, selanjutnya tanya jawab. Jadi, tanya mungkin bisa dibandingkan dengan yang berbeda, boleh ya ditanggapi. Tapi kalau memang sama, ternyata Ya cukup ya. beneran ada yang tanya nih. Nah ini. Ya, silakan. Ya, tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari perubahan iklim di negara Jepang miskin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meghan Supatika, nama saya Alumni Aulia. Saya
Dan ini adalah hasil PPT studi dari kami yang akan dijelaskan oleh Saudari Albini. Bisa diisi nggak ini? Betul? Bisa. Baik, tapi permasalahan dalam teks eksposisi kali ini adalah dampak perubahan iklim membuat negara jatuh miskin. Hal ini dibuktikan dalam paragraf pertama. Selanjutnya ada kalimat argumentasi. Yang pertama, perubahan iklim membuat negara bangkrut. Kedua, bongkahan es cair menyebabkan permukaan air laut naik drastis. Yang ketiga, naiknya emisi gas rumah kaca diperparah dengan eksploitasi. Yang terakhir, beragam kasus eksploitasi emas dan sumber kehidupan yaitu hutan. Dan kalimat argumentasi ini terdapat pada paragraf 2 sampai 6. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bunda. Kalimat pengetahuan. Jika perubahan iklim semakin tidak terkendali, maka kita akan membutuhkan banyak biaya untuk menekan kerugian akibat bencana alam. Di sini terdapat pada paragraf 6. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bunda. Oke, sekarang rekomendasi. Rekomendasi dari teks tersebut yaitu satu, membuat regulasi ketat untuk industri nakal yang mencoba eksploitasi hutan. Kedua, yaitu mengurangi penggunaan kertas. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Keempat, jaga habitat makhluk hidup. Dan kelima, membuat karya untuk menyuarakan lindungi hutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bunda. Yang selanjutnya adalah kalimat opini. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam seperti hutan dan fosfat dapat merusak kondisi alam dan berdampak pada kehidupan manusia. Yang kedua, perlunya mengurangi penggunaan kertas dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan dukungan kepada program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan menghemat biaya yang seharusnya digunakan untuk mengatasi akibat perubahan iklim. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Anggun. Selanjutnya adalah kalimat fakta. Yang pertama, dalam kurun waktu dari tahun 1980 sampai 2019, banyak negara maju di Eropa mengalami kerugian ekonomi sebesar 446 miliar euro akibat perubahan iklim. Yang kedua, bongkahan es di dunia mencair sebanyak 7.500 metrik ton per detik, menyebabkan permukaan air laut naik. Yang ketiga, diperkirakan kota besar seperti Jakarta tenggelam pada tahun 2050 akibat naiknya permukaan air laut. Dan terakhir, suatu bendungan bisa memiliki biaya pembangunan hingga 1.204 triliun. Baiklah, itu adalah hasil dari presentasi dan diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Prinsip sekali ya. Oke. Oke, untuk kelompok. Ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama perkenalkan nama saya Nurul Abdurrahman sebagai moderator dan teman saya pastinya Nama saya Muhammad Alika. baik, berdirinya kan di sini ingin mengidentifikasikan tentang teks eksposisi yang berjudul perubahan iklim bikin negara jatuh miskin. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Adi. Yang pertama, permasalahan. Ada dua permasalahan yang kami temukan dalam teks eksposisi.
Permasalahan yang pertama yaitu perubahan iklim. Jelaskan bahwa perubahan iklim memiliki dampak serius termasuk cuaca yang tidak stabil, banjir, badai, kekeringan, dan gangguan lainnya. 2. Eksploitasi sumber daya alam. Soroti dampak negatif eksploitasi sumber daya alam seperti di Nauru yang telah menyebabkan kerusakan alam. Selanjutnya akan dilakukan oleh Yang kedua, argumentasi. Terdapat 4 argumentasi yang kami temukan, yaitu yang pertama, perubahan iklim dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa dengan kerugian mencapai miliaran euro. Yang kedua, naiknya permukaan air laut akibat pelarahan es dapat menyebabkan tenggelamnya kota-kota besar seperti Jakarta pada tahun 2050. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam seperti hutan dapat melepaskan karbon ke atmosfer yang memperparah perubahan iklim. Serta yang terakhir, banyak orang di dunia bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencarian mereka. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan. Terdapat 2 pengetahuan yang kami temukan, yaitu yang pertama, faktor utama penyebab perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, hutan dapat menyimpan karbon yang penting untuk mengendalikan perubahan iklim. Alasannya, diberikan fakta tentang kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di negara-negara Eropa. Diberikan informasi tentang tingginya tingkat pelarahan es dan potensi tenggelamnya kota-kota seperti Jakarta. Jelaskan dampak eksploitasi sumber daya alam di Nauru seperti dicontoh, dan diberikan pemahaman tentang peran hutan dalam menyimpan karbon dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Baik, rekomendasinya 1, mendorong regulasi ketat untuk industri yang mencoba eksploitasi sumber daya alam kemudian. 2, mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi pembangunan sampah sembarangan. 3, mempertahankan habitat makhluk hidup di hutan. 4, menyuarakan pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan untuk mengendalikan perubahan iklim. 5, menetapkan bahwa menjaga hutan dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatasi kerugian akibat perubahan iklim. Yang selanjutnya tadi ya. Oke. Silahkan diperiksa. Tambah nggak apa-apa. Ini yaitu pertanyaan pesawat pada teman kerja. 3, menjaga hutan penting untuk mengurangi karbon dan mengendalikan iklim. 4, turunnya mengurangi penggunaan kertas dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan. 5, memberikan dukungan kepada program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan menghemat biaya yang seharusnya punya kompensasi dan akibat penggunaan. Nah, 1-11, banyak negara maju di Eropa mengalami kerugian ekonomi sebesar 446 miliar euro akibat perubahan iklim. Alasannya kebenarannya objektif bisa dibuktikan atau diverifikasi. Bahwa permukaan es di dunia mencair sebanyak 13.500 metrik ton per detik, menyebabkan permukaan air yang naik. Alasannya kebenarannya objektif bisa dibuktikan atau diverifikasi. Jika diperkirakan kota besar seperti Jakarta bisa tenggelam pada tahun 2050 akibat naiknya permukaan air laut. Bisa dibuktikan untuk diverifikasi. Satu bendungan bisa memiliki daya pembangunan hingga 1.204 triliun. Kebenarannya objektif bisa dibuktikan atau diverifikasi. 5, negara Nauru mengalami penurunan ini karena eksploitasi fosfat di besaran yang merusak kondisi alam Nauru. Alasannya sebenarnya objektif bisa dibuktikan atau diverifikasi.
Baik, kalau dia resmi dari kami juga akan bisa ditanyakan. Ya, setelah ini presentasinya ya. Jadi yang sudah jawabannya sama, tinggal disampaikan. Sama yang tidak disampaikan. Itu ya kita ambil. Barangkali ini ada yang kami belum diberikan. Ada yang mau disampaikan lagi? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kelompok 2 dan 3 ya. Kelompok 3 kita kan sudah kita juga. 3 dulu, oke. Silakan. Oke, saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka saya, maka perkenalkan nama saya Amin atau bahasa Inggrisnya yaitu I think of you. Aku cinta pada Oke, sorry. Perkenalkan nama saya Roy Jovita Ezra dari kelompok 3 sebagai moderator. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perubahan iklim bikin negara jatuh miskin. Oke, jadi pembahasannya dijelasin dari teman saya. Let's get started. Di sini ada relatif topik permasalahan ini menemukan perubahan iklim membuat negara jadi miskin dengan bukti di periode dan ada argumen untuk memperkuat pendapat. Kami menemukan 4, yaitu pertama, perubahan iklim membuat negara bangkrut, yang kedua, bongkahan es cair menyebabkan permukaan air laut naik drastis, yang ketiga, naiknya emisi gas rumah kaca diperparah dengan eksploitasi, yang keempat, beragam kasus eksploitasi emas dan sumber kehidupan yaitu hutan. Kami menemukan dan itu dijabarkan di paragraf 2 sampai 6 berupa rangkaian argumentasi yang dilengkapi dengan bukti, data, contoh atau kasus untuk mendukung pendapat penulis. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Sarkina. Selanjutnya ada bagian pengetahuan. Jika perubahan iklim semakin tidak terkendali, maka tidak akan membutuhkan banyak biaya dan akibat bencana alam. Ada di paragraf 6, yaitu penulis menjelaskan ulang atau memberi informasi berikutnya. Dan bagian rekomendasi ada 5. Yang pertama, membuat regulasi ketat mungkin industri nakal yang mencoba ekstremis besar. Yang kedua, menggunakan penggunaan kertas. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, jaga habitat hidup. Dan yang terakhir, atau yang kelima, membuat karya untuk menyuarakan lindungi hutan. Kalimat berisi rekomendasi atau saran atau setuju. Oke, selanjutnya materi yang dipaparkan oleh Tri. Menumbuhkan opini dan fakta dalam teks eksposisi beserta alasannya. Kalimat fakta yang nomor 1 kami menemukan itu benar opini. Perubahan iklim bisa membuat negara kata kuncinya yaitu bisa. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, pendidikan dan demokrasi dan merusak kondisi alam yang Selanjutnya akan dipaparkan oleh Prof. Ibu. Kalimat pertama, dalam dari tahun 1980 sampai 2013, banyak negara maju dan ekonomi sekitar 46 miliar euro akibat perubahan iklim. Dunia saya banyak air laut. Jadi karena disimpulkan dan ada pertama kali adalah pembenarannya Oke,
Oke, sekian yang tadi untuk presentasi dari kelompok kami bahwa dapat ditentukan untuk melindungi lingkungan serta ekonomi negara melalui tindakan nyata dan kesadaran akan dampak perubahan iklim, kita dapat berkontribusi dalam menjaga bumi untuk generasi datang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Di kali ini teman-teman, ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi ini sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh yang mana ini? Yang ini. Oh, yang ini. Perubahan iklim di Indonesia mungkin topik permasalahan yang diambil dari teks terhadap perubahan iklim buat negara jatuh miskin. Buktinya terdapat pada para sudah bertambah efek positif. Sedangkan untuk argumennya terdapat 4, yaitu perubahan iklim membuat negara bangkrut. Yang kedua, bukan efisien disebabkan atau drastis. Yang nomor 3, naiknya emisi gas rumah kaca diperparah dengan eksploitasi. Dan yang terakhir, beragam kasus eksploitasi emas dan berkehidupan yaitu hutan. Buktinya terdapat dijabarkan di paragraf 2 sampai 6 rangkaian argumentasi yang dilengkapi dengan bukti, data, contoh atau kasus pendapat penulis. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan. Jika perubahan iklim semakin tidak terkendali, maka kita akan membutuhkan banyak biaya untuk menekan kerugian akibat bencana alam. Buktinya terdapat pada paragraf ke-6, yaitu penulis menegaskan ulang atau memberi informasi sesuai dengan analisisnya. Yang terakhir adalah rekomendasi. Pertama, membuat regulasi ketat untuk industri nakal yang mencoba eksploitasi hutan. Kedua, mengurangi penggunaan kertas. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Keempat, jaga habitat makhluk hidup. Kelima, membuat karya untuk menyuarakan melindungi hutan. Buktinya terdapat pada paragraf ke-7. Berikut kalimat opini serta mati. Biar yang di belakang sudah kelihatan. Berikut kalimat opini. Dari bacaan tersebut, kami menemukan 5 kalimat opini. Yang pertama, perubahan iklim bisa membuat negara bangkrut. Hal ini dapat pendapat penulis, masih perlu diverifikasi dengan adanya kata kunci bisa. Kedua, eksploitasi sumber daya alam, hutan dan fosfat dapat merusak kondisi alam dan berdampak pada kehidupan manusia. Pendapat penulis ini masih perlu diverifikasi dengan adanya kata kunci dapat. Untuk nomor 3, 4, dan 5, sama seperti pendapat di kelompok selanjutnya. Sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kalimat kata. Dalam kurun waktu dari tahun 1980 sampai 2019, banyak negara maju di Eropa mengalami kerugian ekonomi sebesar 446 miliar euro akibat perubahan iklim.
Kedua, tumpahan es dunia mencapai 13.500 metrik ton per detik menyebabkan permukaan air laut naik. Nomor 3 dan seterusnya sama dengan kelompok lain dan dapat disimbolkan dari kalimat tersebut adalah kebenarannya objektif, bisa ditentukan atau diverifikasi. Oke, tadi tentang kelompok kami jika ada salah kata maupun terkata menghubungkan Juminten juga sedorong kalau semanten agar tahu Sultan juga bisa kajian berapa menawi letak kalau nyuwun kalau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Argumentasi. Sinyalnya enggak? Ya, cukup. Yang ketiga, apa yang kita mengajarkan tadi? Siapa? Rekomendasi adalah sebuah saran atau komen untuk berbagi penulis untuk sesuatu yang tadi. Lebih baik. Yang kritis, yang berpendapat. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang berkelompok dengan muda. Ya. Pelajaran ini juga sebelum juga menyelesaikan ini kalian ya kita kalian bisa kan barcode-nya udah bisa kita saja ya. Ya. Ini belajar berikutnya ya kita tetap skor kemudian menulis kode ya. Nah,
Ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, baik. Terima kasih atas semuanya tentang perumpamaan, jaga kesehatan juga, dan sehat-sehatnya selalu bahagia. Positif dan manfaatkan. Balik ke tempat duduknya masing-masing ya. Assalamualaikum Pak Angga.